Kegiatan orang bertakwa apa? Seluruhnya ibadah. Orang ibadah itu yang bagaimana? Orang yang niatnya selalu ikhlas, menjadikan perbuatan apapun hanya mencari ridho Allah, lurus niatnya. Dan yang kedua, yang dilakukannya hanya yang disukai Allah, itulah ibadah. Niatnya ikhlas, amalnya ittiba kepada Rasul. Jadi muter-muter di sana saja. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah. Limpahi kami dengan rezeki yang halal berkah, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh. Ya Allah, terimalah semua amal-amal kami. Jadikan setiap perbuatan kami ikhlas karena Engkau dan benar. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari rezeki yang tidak barokah, dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, catatkan majelis ini majelis yang Engkau ridhoi. Siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau sayangi. Jadikan pertemuan ini menjadi penggugur dosa dan aib kami, seperti yang Engkau janjikan ya Rabb. Majelis ilmu adalah majelis penuh dengan ampunan-Mu. Ya Allah, jadikan majelis ini penuh dengan curahan kasih sayang-Mu. Seperti yang Engkau janjikan, Engkau mencurahkan rahmat di majelis zikir, majelis ilmu. Duha yang maha menatap, jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Andai hari ini hidup kami berakhir, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan wahai Allah yang maha mulia, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Sayang kalau tidak berdoa, sayang sekali. Karena Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah sudah janji akan mengabulkan. Tidak mungkin kita dapat nikmat bentuk apapun kecuali nikmat itu dari Allah. Tidak mungkin pertemuan ini bisa membuat kita paham kecuali Allah yang memberikan paham. Yang sedang ceramah ini sama sekali tidak bisa memberi manfaat kecuali dengan izin Allah. Ceramah ini tidak bisa mengubah siapapun kecuali Allah yang mengubah. Maka doa itu senjata bagi orang yang beriman. Hadirin, berikut ini lanjutan dari ceramah semalam. Bahwa hidup ini adalah ujian. Ujian berat dan ringannya ujian hidup
Tergantung Allah menolong atau tidak. Kalau Allah menolong kita jadi mudah. Kalau tidak ditolong oleh Allah pasti susah. Jangan takut oleh ujian hidup, tapi takutlah kita tidak ditolong oleh Allah menghadapi hidup ini. Semuanya milik Allah, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi otak kita buat lebih sederhana. Bagaimana supaya kita jadi orang yang disukai Allah sehingga ditolong Allah. Orang yang disukai Allah itu namanya ahli takwa, orang yang bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau kita ingin hidup ini lebih bahagia, lebih mudah, lebih banyak ditolong Allah, jadilah orang yang disukai Allah. Jadilah orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu apa sih? Bertakwa itu orang yang disukai Allah. Orang takwa. Apa cirinya orang bertakwa? Akhlakul karimah. Akhlaknya baik. Kegiatan orang bertakwa apa? Seluruhnya ibadah. Orang ibadah itu yang bagaimana? Orang yang niatnya selalu ikhlas. Menjadikan perbuatan apapun hanya mencari ridho Allah, lurus niatnya. Dan yang kedua, yang dilakukannya hanya yang disukai Allah. Itulah ibadah. Niatnya ikhlas, amalnya ittiba kepada Rasul. Jadi muter-muter di sana saja. Nah, apa saja inti dari ibadah itu? Inti dari ibadah itu cuma satu, yaitu zikrullah ta'ala. Zikir. Tidak ada lagi pekerjaan kita, tugas kita dalam hidup ini yang paling utama selain zikrullah. Apakah kita harus zikir terus-terusan? Subhanallah walhamdulillah. Zikir itu ingat kepada Allah. Zikir itu ingat. Zikrullah itu ingat kepada Allah. Jadi kalau kita setiap waktunya zikrullah, maka kita sudah ibadah. Jadi inti dari ibadah itu kan mengabdi ke Allah. Nah, amalan yang paling tingginya itu namanya zikrullah. Lebih baik dari apapun. Nah, zikrullah yang paling utama, kalau kita lihat semalam di surat Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa, ciri ibadah yang utama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak tercerap oleh indera kita. Tidak bisa kelihatan, tidak terdengar, tidak terasa, tidak meraba, tapi kita yakin. Yakin ke Allah, yakin ke malaikat, jin, setan, yakin kepada takdir, itu tidak kelihatan oleh kita. Yakin kepada ruh, kita tidak bisa lihat ruh. Yakin alam barzah, kita tidak tahu alam barzah, tapi yakin apa yang dikabarkan Rasulullah demikian. Yakin ada kiamat, yakin ada yaumal hisab, yakin kepada sorga dan neraka. Belum kita lihat, belum kita rasakan, tapi yakin. Nah, orang-orang yang bertakwa itu orang yang punya keyakinan terhadap yang gaib. Banyaknya orang tidak yakin. Kita tidak merasa ini Allah sedang melihat kita. Kalau disebutkan di ruangan ini diawasi CCTV tersembunyi, percaya tidak? Walaupun tidak lihat CCTV-nya, percaya tidak?
Percaya, kita tidak lihat CCTV-nya. Bahwa kita ini diawasi. Berapa banyak toko, kantor, perumahan di sini diawasi CCTV. Sudah cukup itu untuk membuat kita menjaga diri. Telepon saudara disadap, sudah cukup tuh bagi kita untuk tidak sembarang bicara. Kita banyak meyakini yang tidak kita lihat. Contoh, gaya gravitasi berapa? 9,8. Masih ingat zaman SMA? Lulus tidak? Kenapa ini jatuh? Karena ada gaya gravitasi. Pernah lihat tidak? Seperti apa gaya gravitasi? Berotot? Kalau tidak percaya, coba ibu loncat. Jangan, ya. Kenapa? Kita tidak pernah lihat gaya gravitasi itu apa. Tapi percaya ada. Maka dari mana datangnya yakin seperti ini? Dari ilmu. Makanya orang bertakwa itu pintunya belajar. Sulit sekali jadi orang bertakwa kalau tidak berilmu. Itulah sebabnya berulang disampaikan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Wajib hukumnya dalam Islam belajar. Kita lihat ya, menghadapi hidup ujian. Ujian jadi mudah kalau ditolong Allah. Siapa yang ditolong Allah? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertamanya itu. Yang makin yakin kepada yang tidak kelihatan, yang gaib, Allah dan semua yang Allah ciptakan yang gaib. Dari mana yakinnya ini? Dari ilmu. Jadi mungkinkah orang bertakwa tanpa ilmu? Enggak bisa. Jadi investasi kita untuk hidup bahagia, mulia dan selamat adalah belajar. Setan itu pekerjaan pertama dan utamanya adalah menghalangi kita belajar agama. Coba buka HP. Kalau buka HP, misalkan dibuka HP-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Skip itu. Apa yang membuat orang ingat ke Allah? Nafsu, setan membisiki nafsu, dia tidak suka. Terus ada pertanyaan, apa musuh kita? Musuh kita yang paling asli setan. Ada dua di dalam ini, bukan musuh ya. Di dalam ini ada nafsu, di dalam dan yang di luar setan. Nah, setan ini membisiki kita kendaraannya nafsu. Salah satu nafsu kita tuh malas. Jadi tidak mau belajar. Kalau kita lihat pendidikan apapun, kalau tidak didasari dengan pendidikan agama, tidak mendasari pendidikan mengenal Allah, ya kita tidak usah aneh lah ya. Mau ada pelatihan ini, pendidikan ini, wah sekian tahun, tidak usah aneh. Jadi tidak usah heran, kenapa ya kok orang yang berpangkat itu pada lulus pendidikan ini kok korupsi? Kenapa ya itu kok gelarnya panjang kok korupsi? Kenapa ya jabatannya tinggi itu korupsi? Orang korupsi itu orang yang kurang iman pasti. Penyebab utamanya dia tidak paham agama dengan benar, dan penyebab yang keduanya dia kalah
oleh nafsunya, sehingga begitulah. Adik-adik para santri baru, bersyukurlah Allah menakdirkan adik-adik di usia remaja ini belajar agama. Syukurlah orang tua mengirim adik-adik ke sekolah untuk pesantren belajar agama. Karena kalau tidak, sudah susah hidupnya nanti. Tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Quran, berat-berat hidupnya. Boys, mana ini? Oh, ini juga ada nih saat ini, namanya program apa? Nobody want to answer? Jadi syarat bicara itu katanya kedengaran sama yang diajak bicara. Program apa dek? My Camp. Bertanya itu menyusahkan orang lain. My Camp. Ini ada My Camp jumlahnya, oh ini. Oh My Camp. Dari Indonesia 1, Malaysia 2, Qatar 15, Saudi Arabia 10, Abu Dhabi 9, Amerika 2, Kanada 1. Thank you. Thank you. Ya, itu kombinasi. Beruntung ini dimudahkan oleh Allah belajar agama, tanpa ini berat. 2, apa yang penting jadi orang takwa menurut Allah nih ya, pencipta kita? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mendirikan sholat, menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau yang mengerjakan sholat, dia cuma gerakan badan dan bibir. Kalau yang mendirikan sholat, dia hadir dalam setiap bacaan dan gerakan. Hadirnya apa? Hadir, ingat, dia sedang sholat, sedang berzikir kepada Allah. Semua gerakan dan bacaan itu adalah bagian dari zikrullah. Nah, orang yang paling bagus sholatnya adalah yang paling lengkap kehadirannya. Allahu Akbar. Mulut menyebut, hati, akal memahami, hati meyakini. Saya sedang menyebut Allah Maha Besar, Allah penguasa alam semesta yang dahsyat ini semuanya dalam genggaman Allah. Sekali takbir, kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, kalau takbirnya yakin ke Allah, selesai itu, yang lain jadi kecil. Jadi masalah yang kedua, kenapa hidup kita ini agak susah tenangnya, banyak ribetnya adalah sholatnya kurang bagus. Itu harus diperbaiki. Makanya kalau ingin hidup ditolong Allah, banyak masalah yang kepikir apa? Yakin ke Allah. Yang kedua, sholat. Dapat berita, ibu sakit, yakin ada Allah yang menguasai, menjaga, menolong. Yang kedua apa? Sholat. Waduh, perlu biaya, yakin Allah yang menguasai rezeki, kemudian sholat. Kita tergelincir berbuat dosa, ingat Allah Maha Pengampun, kemudian sholat. Punya keinginan pengen umroh, ingat Allah yang bisa mengundang, lalu sholat. Udah begitu aja SOP-nya, ingat ke Allah, kemudian aplikasi pertamanya adalah sholat. Itu SOP-nya kalau mau ditolong oleh Allah. Jangan segala dipikir dulu, nggak ada apa-apanya. Mau segala dipikir juga, kalau Allah tidak nolong, nggak kejadian. Tapi sholatnya yang bagus.
tepat waktu, berjamaah, lelaki mah di masjid, tahajud, sholat rawatib, itu minimal ya, qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, sedikit aja. Tambah tahajud, syukur tambah duha, makin banyak sujud dalam sholat, makin terbuka pertolongan Allah. Wasta'inu sabri wassalam. Makanya musibah itu bukan hilang uang, tapi hilang tahajud. Musibah itu ketinggalan sholat jamaah, musibah itu. Sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyedekahkan tanahnya, gara-gara lihat tanah sholat tertinggal, diwakafkan. Gimana kalau punya warung tutup aja, nanti gimana dong yang belinya? Ajak sholat. Nanti kalau dia nggak mau sholat, ya nggak apa-apa. Nanti dia beli ke yang lain dong, berarti bukan rezeki kita, beres. Ingin jodoh? Apa Pak? Bukankah Bapak sudah? Kalau saya sudah gimana, apa nggak sholat? Yang ketiga, ada ini paketnya nih. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Menafkahkan sebagian dari yang Allah berikan kepada kita. Itu ada uang, ada tenaga, ada ilmu. Pokoknya semua potensi. Jadi paket fondasi takwa itu adalah iman kepada yang gaib, sholat berkualitas, sedekah. Dah itu namanya paket premium. Tenang aja, masalah tenang aja, tenang, gak gawat ya. Yang gawat itu dalam hidup tidak ditolong Allah. Masalah apapun tidak ada yang gawat. Yang gawat itu ini nih, paket premium ini. Tidak yakin, tidak benar sholatnya, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Ayo mulai sekarang pengen ditolong Allah, yakin, sholat, sedekah. Sedekah itu apa? Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan itu sedekah, sepanjang niatnya ikhlas. Sebentar lagi kita akan dapat laporan juga dengan sedekah, pokoknya kullu ma'rufin sodakoh. Hadis Sahih Bukhari. Apa aja nih saya bacakan ya, beberapa ini, 12 ini. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Wajah cerah, senyum untuk saudaramu adalah sedekah. Lagi sedekah ya, nggak boleh kepaksa. Kalau kepaksa, sedekahnya kurang ikhlas, cuma sebentar. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu wa kalimatut thayyib wa kalimatut thayyibatu shadaqah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perkataan yang baik adalah sedekah. Ini saya lagi sedekah nih, mudah-mudahan begitu ya. Jadi mau sedekah, bicara baik. Dipercepat. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi kalau ada gangguan, duri, batu, apa yang membuat orang terhalang, ranting atau truk, membuat orang bahaya, kita singkirkan, sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang tersesat di jalan adalah sedekah. Ada yang nanya, di mana pesantren Darut Tauhid? Cari dong.
Dia tidak suka sedekah, pelit. Padahal kita tahu takdir orang nanya ke kita, Allah yang menggerakkan supaya kita dapat amal. Ini kemarin baru dapat cerita waktu ceramah Tahadus bin Nikmatnya. Saya kenal ke Darut Tauhid dan saya sangat terkesan. Beliau mengatakan begitu, semoga ini tidak berlebihan. Ketika nanya ke santri, di mana tempat A'agim, ternyata beliau tidak mengatakan di sana, tapi mari Pak bersama saya, dituntun sampai ke tempat. Bagi beliau ini bagus sekali. Ini adalah sedekah. Jalan menuntun, memberitahu orang yang tersesat, sedekah. Apalagi kalau ada tunanetra yang siapa mau nyebrang, sedekah itu, tuntun. Kalau kita punya kendaraan, sedang dirumuskan terus tentang aplikasi pecinta sedekah. Jadi nanti ada aplikasi, misalkan, aduh bensin saya habis, langsung ke aplikasi itu, maaf saya di sini bensin habis. Nanti para pecinta sedekah itu langsung, oh saya ada 50 meter, langsung bawakan bensin. Oh maaf ini anak saya pulang dari sekolah, belum bisa saya jemput, karena kenal, jemputin. Aduh saya ini belum menikah, misal ya, langsung didoakan, begitulah ya. Wa imsakuka 'anil syarri shadaqah. Menahan dirimu dari berbuat jahat adalah sedekah. Tidak ngomong jelek, sedekah. Tidak menyusahkan orang, sedekah. Berhenti merokok, sedekah, karena asap rokok bisa menyusahkan orang. Tidak buang angin sembarangan, terserah ya, sedekah bukan terserah. Mandala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ili, maka dia mendapatkan pahala. Ini misalkan ini ya, mudah-mudahan nih, kan ada yang nanya, kenapa sih? Ini kan ceramah ini dari tahun 93 nih Pak, ceramah subuh ini. Terus saja dengan sekarang sudah pakai teknologi. Ini menyampaikan kalau ikhlas ya, lalu diamalkan, ibu, bapak, adik-adik senyum, kebagian pahala yang senyum, dan yang mengajarkannya juga enak, enggak akan senyum, ya udah. Memberi makan makhluk hidup, pada setiap hati yang hidup ada pahala. Memberi minum burung, memberi makan, wah kebun saya dimakan. Kemarin ada ibu-ibu punya kebun anggur, dijaga-jaga, alhamdulillah habis dimakan burung, sedekah. Mendoakan muslim tanpa diketahui, itu sedekah. Aduh sedap sekali hidup bisa begini ya. Menjaga amarah, sedekah. Menjenguk orang sakit, sedekah. Menyelesaikan, membantu urusan orang, sedekah. Jadi hidup kita itu akan ditolong kalau kita niatkan segala aktivitas kita adalah sedekah. Ini orang takwa. Nggak usah risau, masalah kita pasti banyak kok. Yang risau itu tidak ditolong oleh Allah. Ingat paket 3 in 1. 1, yakin, husnuzon ke Allah, ya itulah bulatnya. 2, sholat yang khusyuk. 3, berbanyak sedekah. Dan semua ini harus ikhlas. Terima kasih. Mana dari DTP Pak Iskandar sudah siap belum laporannya? Darut Tauhid ini punya anak baru
namanya yayasan, sudah lihatnya ke sini, itu bukan anak Darut Tauhid, itu Pak Iskandar yang. Jadi Darut Tauhid ini sekarang sudah punya 4 yayasan yang di sini. Satu, Yayasan Darut Tauhid, yaitu yayasan wakaf yang menaungi semua aset wakaf, dikelola, dikembangkan. Yang kedua, Yayasan DTP Darut Tauhid Peduli, yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional, yang sekarang akan laporan pertanggungjawaban dalam 15 menit ini. Yang ketiga, lihatnya ke sini sudah, yaitu kursi namanya ya. Yang ketiga, Yayasan DTR. Tahu DTR? Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Itu yang menaungi sekolah mulai dari PAUD. PAUD tahu? Apa? Bu, suaminya Bu Ud, bukan ya. PAUD ya, silakan duduk. Pak Ruli, Pak Iskandar, silakan. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, STAI. Semua yang sekolah formal ada di Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin. Dan bungsu yang baru diresmikan beberapa hari yang lalu namanya YPDT. Kurang wibawa ini. YPDT. Yayasan Pesantren Darut Tauhid. Ini yang baru nih. Ini pimpinannya Ustadz Fahrudin yang menaungi semua program pesantren termasuk pesantren kilat, masa keemasan, PDF. PDF itu pendidikan calon ulama, pendidikan dunia formal yang mengelola masjid-masjid, mengelola KBIH, lalu klinik dan sebagainya, dan satu lagi itu yang sekolah non formal itu apa namanya? PKBM, yaitu yang sekolahnya usia sudah tinggi tapi ingin kesetaraan. Jadi ada. Nah, hari ini Ketua Yayasan DT Peduli Pak Dr. Iskandar, beliau akan sudah habis masa tugasnya sehingga harus mempertanggungjawabkan ya. Lalu inilah Ketua Yayasan DT Peduli yang selanjutnya, Pak Kandidat Dokter Ruli, sebentar lagi ini ya. Kenapa sih sebut dokternya? Nggak apa-apa, dan memang betul ini dokternya wakaf dan sebentar lagi, jadi memang diusahakan yang memegang amanah itu ahlinya. Pak Iskandar tidak hanya di sini, dipertanggungjawabkan di akhirat juga ya, jangan lupa. Ini ancaman yang membahagiakan. Silakan Pak Is, bagaimana selama berapa tahun mengemban amanah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat amanah dari AA dari 2022 sampai 1 semester 2025. 3 tahun setengah. Alhamdulillah AA mengamanahkan ke kami 3,5 tahun untuk mengelola Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli. Berikut ini laporannya, bagaimana perkembangannya? Alhamdulillah. Tunggu dulu, DT Peduli itu, Darut Tauhid Peduli ada berapa cabangnya? 33 totalnya ya. Lalu apa saja yang diaudit, diperiksa oleh yang bisa dipertanggungjawabkan? Alhamdulillah DT Peduli ini didukung atau dikawal dengan 3 audit. 1 audit keuangan. Audit keuangan, siapa yang mengauditnya? Lembaga independen, itu Kantor Akuntan Publik. Jadi semua keuangan ini tidak hanya diperiksa oleh dalam, tapi dari lembaga independen yang benar-benar harus asli. Yang kedua diaudit oleh siapa? Kedua, diaudit syariah oleh Kemenag. Diaudit bagaimana ini benar tidak nih pengelolaan secara syariah Islam. Itu diauditnya oleh Kemenag. Departemen Agama ya. Datang ke sini diperiksa. Yang ketiga audit manajemen audit manajemen oleh lembaga sertifikasi
manajemen seperti TUP ini. Ya. Pak Ruli. Jadi di audit ini Pak Ruli ini sebelum bergabung dengan Darut Tauhid beliau presiden direktur TUV Jerman. Biasanya mengelola yang besar-besar dalam luar negeri, tapi hijrah 5 tahun yang lalu ya. Udah 8 tahun. Saya mau ngomong 10 sebetulnya tadi lupa. 2015 dengan Pak Ruli umroh, terus berangkat ke Amerika tugas dakwah. Nah, sudah itu beliau bergabung dan sekarang diamanahi jadi ketua yayasan. 3 audit ini ya, apa yang perlu disampaikan ke para donatur? Oh, berapa santri karya yang mengelola di Sekarang 265. 265 santri karya yang mengelola amanah ini. Alhamdulillah pertolongan Allah dan doa dan dukungan dari semua pihak, terutama juga yang mengawal, memotivasi kami. Alhamdulillah di KAP ini alhamdulillah dapat predikat wajar tanpa pengecualian. WTP itu adalah ranking yang paling, nggak ada lagi kan sesudah itu ya? Ya alhamdulillah. WTP P ujungnya wajar tanpa pengecualian. Jadi alhamdulillah, dan alhamdulillah selalu begitu kita setiap tahun karena ini dana publik dana jemaah, maka harus betul-betul dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu oleh kantor akuntan publik. Kedua, audit syariah oleh Kemenak. Coba dibaca. Alhamdulillah kami 1 minggu kemarin terus diaudit. Alhamdulillah hasilnya adalah ada 3 kategori. Mana ada bisa ditampilkan tidak, Mim? Pertama tentang kinerja lembaga kita diaudit oleh Kemenak. Hasilnya 94,6%. 94,6% artinya kita sangat efektif untuk mengelola lembaga amil zakat. Ini teman-teman, sebetulnya kami tidak ingin pamer, tetapi saran dari Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid, sampaikan ke umat ini bukan masalah pamer, tapi syukur dan pertanggungjawaban. Tadinya kami diam-diam aja ya, tapi katanya lebih baik kalau disampaikan. Jadi audit syariahnya sangat baik untuk indeks tadi apa? Sangat efektif nilai kerja laznya ya. Baik. Kedua, kategori tentang sisi syariah. Alhamdulillah kita 84,5%. Ini termasuk predikatnya sangat baik. Sangat baik. Dan ketiga dari kategori transparansi. Alhamdulillah kita 82, sekian. Ini termasuk 83 transparan. Ini karena penyebabnya. Karena kenapa 83 kita ganti website yang baru, teman-teman lupa mengupload laporan keuangan sehingga tepat itu jadi temuan juga. Bukan lupa, mereng bahaya lupa. Bukan, tapi lambat untuk mengupload gitu. Ya begitulah ya. Lambat untuk mengupload sehingga ya temuan itu. Alhamdulillah kita koreksi. Yang mudah-mudahan kedepannya insya Allah angkatan selanjutnya adalah masuk ke sangat baik. Sebab ini karena kelambatan laporan. Ya, mengupload website. Baik. Ya. Sedangkan apalagi? Ketiga dari lembaga audit manajemen sekarang lagi berproses karena kita ingin bekerja sama dengan lembaga yang secara sertifikasi punya kualitas di TUP, sehingga kita harus mempersiapkan data-data yang harus betul-betul maksimal dan layak untuk diaudit. Begitu, ini pertanggungjawaban dari beliau. Dana yang terkumpul sekarang 81 miliar satu semester. Satu semester, jadi diharapkan 1 tahun bisa memasuki 175 miliar rupiah untuk disalurkan ya. Termasuk untuk Palestina. Palestina sudah tersalurkan dari 87 miliar ya. 84 kita diamanahi oleh jemaah 84 miliar. Ya. Sekarang saldo tinggal 11 miliar. Nah, secepatnya disalurkan. Ya. Begitulah. Satu lagi ya.
Satu lagi indeks tentang kesehatan dari Basnas. Jadi Basnas ini sebagai lembaga yang resmi menjadi induk mengeluarkan aturan tentang kesehatan lembaga. Kesehatan lembaga, Iya. ini lembaga ini sehat atau tidak? Ya, ada 6 kesehatan. Alhamdulillah kita merujuk kepada kesehatan dari Basnas yang intinya alhamdulillah semuanya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah mana? Sini Nah, saya ini harus ya. periksa. Oleh Om diperiksa dulu. Wah. Dari Alhamdulillah dari penyaluran. dari rasio itu ada Penyaluran terhadap penghimpunan 101% sangat efektif. Lalu penyaluran infak sodakoh dan penghimpunannya adalah 97% sangat efektif. Penyaluran IS apa nih? Infak sedekah dikurangi amil dibanding dengan penghimpunannya 96% sangat efektif. Penyaluran infak sedekah terikat dibanding penghimpunan infak sedekah terikat 109% sangat efektif. Jadi kan ada sedekah terikat dan tidak terikat, diperiksa itu semuanya. Penyaluran IS terikat dikurangi hak amil, nah ini dan dibanding penghimpunan infak sedekah terikat dikurangi hak amil 108% sangat efektif. Maaf ini ada lalat, ini sangat efektif juga. Hadirin sekalian. Nah, Baruli tolong dong kerja. Udah nggak apa-apa, mereka lagi tasbih mungkin kangen. Nah ini kemarin yang cukup efektif adalah tentang penghimpunan dan penyaluran zakat. Mengapa? Karena kehati-hatian yang terlalu tinggi, karena yang harus mendapat zakat itu peraturannya harus memperlihatkan apa? KTP, KK. Nah ini 71% karena terlalu hati-hati. Jadi susah dikasih, harus memperlihatkan. Tahun sebelumnya kita sangat bagus, tapi ada aturan yang mengharuskan, ini membuat kehati-hatiannya terlalu tinggi sehingga penyaluran. Tapi insya Allah tahun depan ini akan menjadi baik ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Faiz? Satu lagi alhamdulillah dari pengelolaan dana SDM dari Basnas mengeluarkan bahwa biaya SDM itu kalau di atas 65% itu kurang efektif. Alhamdulillah kita di bawah 65% Betul-betul kita sangat menjaga, itu hak kami sebenarnya, hak amil. Cuman kami harus menjaga ini, mudah-mudahan uang ini bisa dikendalikan dan sisanya bisa disalurkan kepada yang berhak. Jadi kita tidak jor-joran, tapi betul-betul sangat menjaga walaupun itu hak kami gitu. Jadi ada hak, kan ini harus dikelola Pak. Nah dikelolanya itu hak amil. Alhamdulillah di bawah standar lah gitu ya. Jadi yang dia pakai uang. Jadi pemimpin di Darut Tauhid Peduli nggak dapat fasilitas, tidak dapat mobil, motor, kecuali yang masing-masing ya. Betul. Tidak ada fasilitas spesial, gajinya juga tidak menjadi besar walaupun omzetnya besar, karena insya Allah ini amanah gitu. Makanya yang dipilih jadi pimpinannya yang udah pada punya duit, begitulah ya, yang sudah mapan rezekinya sehingga tidak menjadi sumber kehidupan utama dari mengelola DT Peduli ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya mungkin tambahan Bapak Ibu, untuk semester 2 ini kami sudah sangat ingin untuk lebih lagi menjalankan amanah ini dengan lebih baik lagi dan mempertahankan tentu beberapa fokus. Nanti kami terus akan mengikhtiarkan terutama yang Palestina sampai saat ini. Update terbaru itu
Mungkin sudah sampaikan kemarin, masjid kita yang diserang beberapa hari yang lalu sekarang sudah mundur, IDF-nya sudah mundur, tentaranya, dan imam sudah mulai mengkonfirmasi akan berberes-beres dan mereka 1 minggu akan aktif lagi. Jadi saat ini masjid ditutup, kemudian santri-santri dipulangkan dulu. Ada santri yang 1 yang luka harus diamputasi, itu juga alhamdulillah bisa kita support. Kemudian yang kedua, kita masih mencari terus jalan supaya bisa masuk ya, dan alhamdulillah dapat konfirmasi lewat Jordan mungkin akan bisa masuk lagi. Ini yang terdekat ya, dan yang kemudian di Indonesia tentu tidak lupa, karena tadi kenapa harus ke Palestina ya, karena memang ada jamaah yang minta ke sana, jadi kita pun harus ke sana. Tetapi di Indonesia pun banyak, tidak lupa kita akan terus memberdayakan masyarakat melalui program-program ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan di satu desa. Kita fokus di beberapa desa saat ini. Kemudian juga program rencana untuk ke depan seperti kurban maupun Ramadan tahun lalu, karena itu sesional yang harus kita perjuangkan, menjalurkan amanah. Terima kasih. Untuk kurban kita usahakan kualitas kurbannya tidak ecek-ecek ya, benar-benar harus sama timbangannya, harga timbangan. Itulah sebabnya tidak boleh ada miss sedikit pun ya, ada pakai barcode, kapan disembelihnya, semuanya ada pelaporan yang akurat sehingga amanah kurban itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini DT Peduli ini paling berat di Darut Tauhid ini karena dihisabnya berat. Ya, Pak Ruli, saya udah kurang berapa kilo berat badannya. Ya, nggak apa-apa. Karena betul-betul harus warok. Nah, ada lembaga, siapa Dewan Syariahnya tuh, Pak Mita Farid, Ustadz Ali yang betul-betul ketat, tidak boleh sembarangan. Ini yang diharapkan menambah keberkahan. Terima kasih atas semua peran serta jamaah kepercayaan sehingga menitipkan jis, zakat, infak, sedekahnya lewat Darut Tauhid Peduli. Di Indonesia yang terbesar sekarang ini Lazmu ya? Lazismu Muhammadiyah. Lalu yang swasta itu selain BUMN, rumah zakat ada rumah zakat, ada dompet duafa, yang selain BUMN dan DT Peduli ini ya. Bisa milih yang mana saja silahkan ya. Tapi yang paling penting kita menjadi ahli sedekah yang ikhlas dan istiqomah. Tidak apa-apa kecil, yang penting terus menerus. Misal sehari 1 miliar tidak apa-apa. Nggak usah, masa sehari 1000 nanti jadi pelit ya kan. Bolehkah kita ingin jadi orang kaya? Saran saya janganlah. Ingin jadi pembayar pajak, zakat terbesar. Tiap bulan kita berzakat 5 triliun. Mungkin orang menganggapnya kaya. Kita mah tidak penting disebut orang kaya. Yang penting kaya beneran hadirin ya. Yang penting kita pembayar zakat, pemberi infak, sedekah, wakaf. Demikian laporan dari pesantren Darut Tauhid. Jazakumullah. Terima kasih Pak Is dengan semua tim. Selamat berjuang Pak Ruli dengan tim yang baru, semoga ditolong Allah. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.